kelompok 2 kami jelaskan tentang aplikasi Cisco Packet Tracer. Tapi sebelum masuk ke dalam penjelasan tentang aplikasi Cisco Packet Tracer, kami akan menjelaskan tentang sistem pengenalan jaringan. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang jaringan internet. Apa itu jaringan internet? Jaringan internet adalah merupakan suatu kumpulan dari jaringan-jaringan kecil atau jaringan komputer. Jadi, jaringan internet bukan hanya merupakan satu jaringan besar, tapi juga merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan kecil. Nah, jaringan internet sendiri terbagi menjadi 3, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Apa yang dimaksud dari ketiga hal ini? Yang pertama saya akan menjelaskan tentang LAN. LAN sendiri merupakan local area network, yaitu jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu gedung. Contohnya seperti WiFi di sekolah yang menghubungkan perangkat seperti handphone, komputer, dan tablet yang dibawa oleh siswa maupun guru. Kemudian kita lanjut ke MAN. MAN adalah Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang menghubungkan antar gedung, seperti misalnya jaringan dari suatu gedung dalam kota, itu merupakan gedung pelayanan masyarakat, contohnya yang menghubungkan ke sekolah, tempat polisi, dan lain-lain. Jadi kita akan masuk ke WAN sendiri adalah Wide Area Network, yaitu jaringan yang dapat menghubungkan jadi luas. Contohnya, kita dapat berkomunikasi antar negara. Misalnya ini negara A, ini negara B. Jadi misalnya kita mempunyai teman di negara B, kita dapat berkomunikasi dengan mereka dengan sistem WAN ini. Oleh karena itu, jaringan internet yang ada sekarang sangat penting. Apa manfaat dari jaringan internet? Jadi, jaringan internet sendiri bermanfaat. Yang pertama, yang seperti kita tahu dari penjelasan WAN, jaringan internet dapat membantu kita berkomunikasi. Semisal kita berada di area yang sangat jauh. Ini kita di negara A, dan ini teman kita di negara B. Jadi kita dapat berkomunikasi melalui jaringan internet. Ini manfaat pertama. Kemudian manfaat yang kedua, kita dapat mencari informasi. Nah, dengan adanya internet, kita dapat mencari informasi melalui Google, web, kita dapat membuka informasi melalui email, dan yang lainnya. Kemudian, karena kita dapat mencari informasi dengan mudah dengan adanya internet, kita juga dapat mempermudah cara belajar kita. Dengan adanya internet, kita dapat membuka Google. Kita dapat membuka Google. Untuk mencari informasi sebagai bahan tambahan belajar. Nah, kita juga bisa menggunakan security jika dirasa sangat kesusahan hanya sekedar dari Google. Nah, kemudian yang keempat, ini juga sebagai alat transaksi digital. Di era modern sekarang, seperti kita tahu adanya QRIS, code, transfer, dan lain-lain. Hal ini dibuat untuk mempermudah kita dalam melakukan transaksi. Jadi kita tidak hanya bisa menggunakan cash sebagai alat transaksi. Nah,
Dengan adanya hal-hal ini, selain kita tidak perlu susah-susah membawa cash atau membawa kartu, kita hanya dapat membawa handphone sebagai alat untuk transaksi kita. Jadi kita tinggal melakukan pembayaran lewat handphone. Jadi kita akan masuk ke cara kerja internet. Nah, cara kerja internet yang pertama, misal kita membuka suatu web. Kita membuka suatu web. Nah, kemudian sistem ini akan mencari alamat IP, mencari web, mencari address dari website ini. Setelah itu IP address ini akan IP address ini melalui DNS akan mengirimkan angka-angka. Misalnya, DNS ini akan mengirimkan angka-angka agar dapat mudah dipahami oleh komputer. Karena komputer lebih mudah memahami angka seperti ini daripada huruf. Kemudian data yang kita dapat dari website ini akan dipecah menjadi paket-paket kecil yang dikirim melalui perangkat, akan dikirim melalui berbagai perangkat. Contoh router, ini router ya, router, kemudian HP atau handphone, dan berbagai perangkat lainnya. Jadi dari paket data kecil ini dikirim ke router, kemudian dapat disambung ke HP. Nah, komponen penting dalam internet sendiri yaitu IP address. IP address sendiri berfungsi sebagai alamat unik tiap perangkat agar dapat terbaca. Kemudian yang kedua adalah router. Router sendiri untuk mengatur jalurnya paket data tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, Cisco Packet Tracer itu merupakan salah satu aplikasi yang dibuat oleh perusahaan Cisco. Aplikasi Cisco ini aplikasi ini berfungsi sebagai aplikasi untuk mensimulasikan jaringan yang ada di dunia nyata. Kita akan perkenalan tentang Cisco Packet Tracer. Dalam Cisco Packet Tracer, kita dapat mengetahui dua mode, yaitu real time dan simulation. Nah, real time sendiri itu kita dapat melihat alur jaringan seperti biasa atau dalam kenyataan real time. Nah, dalam simulasi ini kita bisa melihat alur dari paket data tersebut bergerak satu persatu. Kedua mode simulasi ini membantu siswa, guru maupun berbagai orang untuk memahami cara kerja jaringan. Jadi, apa saja keunggulan dari Cisco Packet Tracer? Yang pertama, Cisco Packet Tracer ini gratis dan dapat digunakan dalam berbagai macam platform seperti Windows, Linux, iOS, dan yang lainnya. Nah, kemudian Cisco Packet Tracer sangat mudah untuk digunakan dan sangat mudah untuk dimanfaatkan. Kemudian dia dapat mencakup berbagai macam protokol dan perangkat jaringan. Kemudian dia memiliki fitur yang pertama, fitur drag and drop. Nah, ini untuk membuat dan menghubungkan perangkat jaringan.
Kemudian ada fitur konfigurasi perangkat. Jadi turun ke konfigurasi perangkat dengan lebih mudah. Kemudian ada fitur simulasi jaringan seperti yang telah kita jelaskan tadi, ada real-time dan simulasi. Nah, penggunaan Cisco Packet Tracer sendiri sudah kita jelaskan di kali kemarin itu dapat digunakan pelatihan serta penelitian. Dengan berbagai kemudahan yang ada, tentu kita dapat mengetahui Cisco Packet Tracer ini sangat simpel untuk digunakan. Sekian dari Cisco Packet Tracer. Perlu diketahui bahwa Cisco Packet Tracer sendiri hanya merupakan alat simulasi jaringan, bukan untuk menggantikan tentang jaringan yang ada di dunia kita sehari-hari. Jadi, selamat menggunakan Cisco Packet Tracer dan mari kita lanjut ke part 2.